Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif, belajar seputar pembahasan materi dan juga soal-soal biologi, teman-teman. Masih di acara Sukses UTBK dan Ujian Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan melanjutkan materi mengenai pokok bahasan biologi sel di pertemuan yang kelima. Sebelum teman-teman kita bahas soal ini, silakan bisa berkunjung ke channel YouTube kami. Di sana banyak soal-soal yang telah kita bahas, baik dari materinya ataupun soal-soal terupdate mengenai UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Semoga bisa dimanfaatkan sama teman-teman ya. Baik, kita akan mulai. Di video kali ini, teman-teman sekalian, saya sudah menyediakan beberapa soal lanjutan mengenai biologi sel yang sering keluar di ujian UTBK ataupun SBMPTN, teman-teman, gitu ya. Oke, nah ini soal yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu, teman-teman, tentang pembelahan sel, gitu ya. Oke. Di soal yang pertama nanti bisa perhatikan sama teman-teman. Di sini disebutkan kata di mana tempatnya. Tempat pembentukan proses spermatogenesis itu dia kalau kita berbicaranya organ maka berbicaranya testis gitu ya. Nah, kalau lebih spesifik lagi di testis bagian mana spermatogenesis ini berlangsung yaitu pada saluran-saluran yang terdapat di dalam testis. Namanya adalah tubulus seminiferus. Ini adalah saluran-saluran yang terdapat di dalam testis. Di sanalah proses spermatogenesis berlangsung gitu ya. Nah, konsep yang kedua yang mesti teman-teman ketahui bahwa di dalam dinding tubulus tersebut teman-teman gitu ya, spermatogenesis itu kan terjadi di tubulus seminiferus gitu ya. Nah, di sana itu banyak sel-sel yang tersebar secara acak gitu ya. Jadi ada sel-sel selain induk dari sperma. Apa sel tersebut? Namanya adalah sel Sertoli gitu ya. Nah, sel ini teman-teman punya fungsi untuk memberikan makanan kepada siapa? Kepada sperma gitu ya. Yang saat itu dia belum matang. Jadi di dalam proses spermatogenesis itu dia akan dibentuk sebuah sperma yang memang belum matang gitu ya. Yang saat itu tahapan-tahapan spermatogonium, spermatosit primer gitu ya. Tahapan itu diberi makan sel-selnya itu oleh sel-sel yang tersebar di dalam tubulus seminiferus. Namanya adalah sel Sertoli. Ingat-ingat ya, yang memberi makan sel-sel sperma pada saat proses spermatogenesis. Itu dia perannya ya. Nah, selanjutnya teman-teman di konsep yang kedua yang mesti teman-teman hafalkan, pada saat proses spermatogenesis ini yang bersifat diploid berdasarkan pertanyaan di soal teman-teman yaitu ada dua sel. Yang pertama adalah induknya yaitu spermatogonium dan yang kedua adalah spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini dia merupakan hasil dari pembelahan mitosis dari induk spermatogonium, gitu ya. Dari situ. Jadi kalau kita lihat gambarnya, mana yang 2N? Ini dia teman-teman. Induknya itu namanya spermatogonium, gitu ya. Kalau di perempuan itu kan ada oogenesis, maka induknya adalah oogonium. Nah, dia 2N kromosomnya. Lalu mereka induknya ini dia membelah secara mitosis, yaitu dia kalau sperma menghasilkan spermatosit primer, kalau dia oogenesis dia menghasilkan oosit primer, gitu ya. Yang dua-duanya sama dalam keadaan 2N. Jadi kalau ada pertanyaan mana yang diploid, yaitu ada dua, gitu kan ya. Ada spermatogonium, ada spermatosit primer. Adapun oosit sekunder ini kenapa disebut 2N? Ini maksudnya ada dua sel gitu ya. Ini dia N, sel yang ini.
sel yang ini juga dia N. Masing-masingnya dia N gitu ya. Oke, nah spermatosit sekunder ini dia sudah N, bukan 2N gitu ya, satu sel ini, dan ini dia membentuk satu badan polar gitu ya. Oke, jadi gambar yang ini teman-teman maksudnya 2N di sini bukan berarti ini menuliskan 2N gitu ya. Oke, ini adalah N. Jadi sekunder itu dikarenakan pembelahan meiosis dia sudah jadi N gitu ya. Nah, ini pun sama, sekunder itu dia N. Jadi yang ini N, yang ini N gitu ya. Oke, nanti dia akan membelah menjadi spermatid secara meiosis yang kedua, lalu dia nanti akan matang spermiogenesis, dia membentuk spermatozoa yang masing-masingnya N. Gitu ya. Jadi yang N itu adalah sekunder, spermatid, dan juga spermatozoa, itu dia kromosomnya N. Gitu ya. Oke, jadi pertanyaannya mana yang 2N? Yang 2N itu adalah induknya spermatogonium dan spermatosit primer. Gitu teman-teman ya. Oke, itu adalah soal yang pertama. Oke, kita balikan masuk ke soal yang kedua. Oke, di soal yang kedua ini tentang gametogenesis, masih berbicara tentang biologi sel, teman-teman. Nah, di soal ini disebutkan bahwa katanya dia menyebutkan bahwa gametogenesis adalah peristiwa pembentukan gamet yang menghasilkan kromosom diploid, katanya kromosomnya 2N. Nah, dari gambar tadi salah satu sudah ketahuan ya. Mestinya itu kan N, sperma ataupun ovum dia dalam keadaan N. Nggak apa-apa, kita bahas nanti ya. Sebab dalam peristiwa gametogenesis terjadi pembelahan meiosis di dalam testis dan ovum, atau ovarium. Baik, kita bahas. Nah, teman-teman, berbicaranya gametogenesis ini dia berbicara sebuah proses pembentukan sel gamet. Kalau sampai sini betul dia pembentukan sel gamet gitu ya, ataupun sel kelamin. Nah, yang mana sel kelamin itu? Nanti kita berbicara jantan, misalkan sperma gitu ya, pada laki-laki. Kalau pada betina atau pada perempuan itu dia berbicaranya ovum. Gitu ya. Nah, di mana tempat terjadinya? Kalau di laki-laki jelas di sini disebutkan di testis. Kalau perempuan di mana? Di ovarium, gitu ya. Betul, di ovarium. Nah, sebelum saling bertemu gitu antara sperma dan ovum di dalam peristiwa fertilisasi atau pembuahan, teman-teman, kedua sel ini dia perlu melakukan sebuah proses pematangan gitu ya untuk akhirnya nanti dilepaskan di mana dia akan bergabung di antara sperma dan ovum. Jadi harus dimatangkan terlebih dahulu. Sebelum matang, maka dia tidak akan pernah bisa bergabung dengan spurna gitu ya. Tidak bisa melakukan proses fertilisasi. Itu dia konsep yang pertama. Nah, konsep yang kedua tadi digambarkan disebutkan bahwa hasil anaknya itu dia sudah dalam keadaan N. Ini dia dalam keadaan N. Jadi kalau dia menyebutkan diploid salah. Jadi harusnya haploid sebab sudah N. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang atasnya salah, harusnya dia haploid. Sedangkan yang bawah tempat gametogenesis itu benar. Terjadinya di testis kalau laki-laki, kalau perempuan di ovarium. Gitu ya. Oke, soal nomor yang kedua. Baik. Untuk soal yang nomor ketiga, teman-teman bisa perhatikan di sini disebutkan bahwa katanya proses spermatogenesis dan oogenesis dapat menghasilkan 4 sel kelamin haploid fungsional katanya. Maksudnya apa Pak? Berfungsi semuanya, dari 4-4-nya berfungsi semuanya. Oke, kita bahas ya. Tadi dari gambar pun sudah dijawab. Apa-apa, kita nanti cek ya. Sebabnya apa? Sebab akseptor elektron katanya akseptor terakhir ion hidrogen pada transport elektron adalah oksigen. Oke, ini dua pernyataan yang berbeda ya. Ini tentang pembelahan sel, ini tentang metabolisme nih. Ini hanya apakah pernyataan masing-masingnya benar atau salah, kita bahas satu-satu. Baik, di konsep yang pertama yang mesti teman-teman kuasai bahwa oogenesis dan spermatogenesis dia memang benar-benar pembelahannya sama gitu ya, dia melangsungkan pembelahan meiosis. Ingat teman-teman bahwa pembelahan meiosis dari satu induk itu dia menghasilkan 4 sel anak. Gitu kan ya konsepnya. Hanya teman-teman kalau berbicaranya oogenesis,
4 sel yang dihasilkan dari oogenesisnya itu dia yang fungsionalnya itu cuma satu yang kita beri nama sebagai ovum. Sedangkan 3 lagi dia membentuk badan polar atau terdegenerasi atau mati gitu ya, yang nantinya tidak akan berperan di dalam proses fertilisasi. Sedangkan pada spermatogenesis itu dia memang dihasilkan 4 sel anak yang masing-masing selnya itu dia fungsional. Jadi kalau pada spermatogenesis semuanya berfungsi, yang haploid itu gitu ya, spermanya itu semuanya berfungsi. Jadi kalau disebutkan pernyataan pertama ini 4 sel kelamin haploid fungsional, salah. Kenapa? Sebab di oogenesis yang fungsional cuma satu gitu ya. Jadi sudah ketahuan pernyataan pertama salah ya. Oke, konsep yang kedua. Nah, kalau berbicaranya metabolisme, teman-teman, atau pada peristiwa respirasi seluler gitu ya, ada tahapan yang disebut sebagai transport elektron. Nah, kenapa Pak membahas transport elektron? Sebab kita berbicara akseptor terakhir dari elektron yang akan menetralisir ion hidrogen. Nah, ion hidrogen itu adanya di di proses yang kita sebut sebagai transport elektron, itu kan ya, chemiosmotik. Jadi pemanfaatan hidrogen, ya perbedaan konsentrasi hidrogen nanti dimanfaatkan untuk mengaktifkan ATP sintase dalam proses penggabungan ADP gitu ya dengan P. Jadi apa? Jadi ATP. Jadi pembentukan energi itu di transport elektron. Nah, ion hidrogen yang telah memicu pembentukan ATP ini dia harus dinetralisir, ditangkap oleh akseptor terakhir. Oleh siapa? Akseptor elektron terakhirnya itu yang kita sebut sebagai oksigen gitu ya. Yang ini oksigen. Nantinya ketika ion hidrogen dia bereaksi dengan hidrogen, dia akan membentuk sebuah molekul air H2O gitu ya, artinya ternetralisir. Ion hidrogennya dari mana? Dari pemecahan NADH dan pemecahan FADH gitu ya. Nanti hidrogennya berakumulasi di matriks, nah, terjadi perbedaan konsentrasi, nanti dia keluar dari matriks gitu kan ya. Konsentrasi tinggi berpindah ke konsentrasi rendah ke ruangan antara pada mitokondria. Nah, teman-teman silakan cek kembali di bab metabolisme, sudah bahas di soal-soal yang telah kami bahas gitu ya di video-video sebelumnya. Nanti hidrogen itu akan balik lagi ke dalam matriks gitu ya, mengaktifkan enzim ATP sintase, nanti menyatukan ADP dan P membentuk ATP gitu ya. Sedangkan hidrogen yang masuk kembali ditangkap oleh oksigen membentuk air gitu ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nanti NADH dia melepaskan hidrogennya jadi NAD+ dan H+. FADH juga sama, melepaskan hidrogennya FAD+ dan H+. Hidrogen di matriks berkumpul banyak, lalu dia keluar ke intermembran, ke ruangan antara, gitu ya. Konsentrasi tinggi bergerak ke konsentrasi rendah. Oke, di sini dia keluar lewat protein integral. Nah, lalu selanjutnya hidrogen sekarang berkebalikan. Di ruangan antara dia tebal atau banyak, sedangkan di matriks dia lebih sedikit lagi. Akibatnya perpindahan terjadi kembali dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah lewat protein integral ATP sintase yang menyatukan hidrogen yang masuk ini, dia membuat trigger penyatuan antara ADP dan P. Akibatnya membentuk ATP. Sedangkan hidrogen ini dia akan ditangkap oleh oksigen, nantinya akan membentuk air yang ini. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah pernyataan yang kedua yang benar. Atasnya salah ya. Salah benar itu berarti dodol. D. Gitu ya. Oke, itu soal nomor ketiga. Soal nomor 4, teman-teman silakan bisa perhatikan. Di sini disebutkan bahwa fase propase mitosis, katanya ini diminta propase ya, memerlukan waktu paling lama dibandingkan dengan fase-fase lainnya. Oke, kita bahas nanti ya. Sebab pada tahapan propase terjadi duplikasi kromosom katanya yang memerlukan waktu cukup lama agar hasil mitosis mempunyai susunan yang sama dengan induknya. Ini pembelahan mitosis ya. Pembelahan mitosis itu benar bahwa anak yang dihasilkan itu 100% sama dengan induknya. Gitu ya. Oke, baik. Konsep yang pertama.
Berbicaranya pembelahan mitosis, dia merupakan peristiwa pembelahan sel, teman-teman, di mana hasil anak yang dihasilkan itu adalah sebanyak 2 sel anak. Dengan sifat kromosom sama dengan induknya. Jadi induknya 2N, maka anaknya pun akan 2N. Nah, misalkan terjadi pada sel apa? Misalkan terjadi pada sel eukariot misalkan gitu ya, terjadi pada sel eukariot. Boleh. Nah, misalkan pada tubuh kita juga bisa, misalkan sel tangan, sel somatis ya teman-teman, itu bisa terjadi. Oke, selanjutnya. Lalu kita sebutkan konsep yang kedua yang mesti teman-teman kuasai. Di sini disebutkan bahwa proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel tubuh gitu ya. Pada sel tubuh siapa? Sel-sel eukariotik gitu ya, sel somatisnya dia melangsungkan pembelahan mitosis. Nanti kecuali berbicaranya sel-sel kelamin atau sel gamet, maka sel gamet dia untuk melanjutkan pembelahannya itu dia melangsungkan secara pembelahan meiosis. Kenapa mesti meiosis sel gamet? Sebab anak yang dihasilkan itu mesti setengah kromosomnya dari induknya. Jadi berkebalikan gitu ya. Nah, pada tumbuhan, teman-teman, nanti terjadi mitosis itu misalkan pada sel somatisnya itu apa? Misalkan pada jaringan-jaringan meristem, bisa ujung akar, ujung batang gitu ya, ujung cabang juga bisa. Selain nanti berbicara serbuk sari dan putik gitu ya, atau maksud saya di sini adalah serbuk sari dengan organ kelamin betinanya. Yaitu nanti pembelahannya berbicaranya meiosis ya, kalau sel-sel gamet. Nah, pembelahan mitosis ini teman-teman berfungsi untuk apa? Misalkan yang pertama untuk pertumbuhan sel-sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak gitu ya, atau dalam hal ini adalah proses regenerasi dan mempertahankan jumlah kromosom di mana induk 2N, anaknya pun mesti 2N gitu ya. Dan konsep yang ketiga perlu diketahui teman-teman, pembelahan mitosis itu ada 4 fase. Fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini adalah 4 tahap ketika kita berbicara di dalam proses mitosis. Nah, tahap mana yang paling lama? Tahap yang paling lama itu, teman-teman, jadi dari 4 fase ini, nanti sebelum saya jawab mana tahapan yang paling lama, jadi sebelum terjadinya mitosis itu ada fase sebelumnya yang disebut sebagai fase interfase. Nah, di fase interfase ini dia fase pembelahan untuk persiapan menuju ke profase, metafase, anafase, dan telofase. Gitu ya. Nah, dari keempat pembelahan ini yang paling lama melakukan proses persiapannya itu adalah adanya di fase profase, teman-teman. Gitu ya, di fase profase. Nah, kenapa mesti profase? Sebab di profase ini dia punya tujuan itu merakit gitu ya, menduplikasi, menggandakan kromosom untuk sel-sel anak selanjutnya. Dan penggandaan ini, duplikasi ini dia memerlukan waktu yang tidak sedikit. Jadi cukup lama memastikan gen anaknya itu mesti sama dengan gen induknya. Jadi sangat penting di profase ini gitu ya. Itu adalah alasan kenapa profase paling lama. Begitu ya. Jadi jawaban yang tepatnya adalah dua-duanya betul. Pernyataan atas betul, pernyataan bawah betul, dan saling menghubungkan. Dan itu adalah jawabannya A. Gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman soal nomor yang keempat. Baik, di soal selanjutnya kita akan lihat yaitu soal nomor 5. Oke, ini dia soal yang nomor 5. Di soal nomor 5 disebutkan bahwa kriteria berikut dimiliki oleh sel prokariotik. Nah, ini dia berkebalikan tadi eukariot ya. Tetapi kecuali prokariotik itu ini dia misalkan contohnya adalah bakteri, teman-teman ya. Oke, ciri umumnya yang dimiliki oleh sel bakteri ini atau sel prokariotik yang pertama, selnya itu dia tidak memiliki inti sejati, tidak ada nukleusnya. Makanya disebut sebagai sel yang tidak memiliki membran inti. Gitu ya, membran inti. Berarti tidak ada nukleus di situ. Yang kedua, DNA-nya itu dia tidak terstruktur dalam bentuk di dalam nukleus gitu ya. Kenapa? Sebab nukleusnya kan tidak ada. Nanti DNA-nya itu ada 2.
Ada DNA sirkuler gitu ya, ada DNA yang membulat, ada yang DNA itu dia beruntai acak-acakan gitu ya, meskipun dia berkonsentrasi di tengah-tengah dari sel, dia tersebar gitu. Jadi ngacak gitu. Itu dia ada di tempat yang disebut sebagai nukleoid, bukan nukleus. Ingat-ingat ya, nukleoid gitu, di mana DNA bakteri ini berkumpul. Terus ada DNA sirkuler atau yang disebut sebagai DNA bulat, ada yang disebut sebagai plasmid gitu ya, DNA-nya seperti itu. Yang C, struktur sel relatif kecil gitu ya dan sederhana, betul sekali. Tidak mempunyai organel yang dibatasi membran. Organelnya itu cuma satu, yaitu ribosom saja. Jadi tidak ada organel yang berbatasan dengan membran gitu ya, yang dibatasi oleh membran. Misalkan seperti badan Golgi gitu ya, terus RE nggak ada, yang ada cuma ribosom saja gitu ya. Terus memiliki kromosomnya itu dia tunggal, lebih sederhana gitu ya. Batasannya adalah membran plasma. Jadi membran plasma itu adalah membrannya bagian terluar ya, sebelum dinding sel pada bakteri. Bakteri punya dinding sel gitu ya, dari peptidoglikan. Terus organismenya contohnya adalah bakteri gitu ya, juga alga biru, misalkan bakteria gitu ya. Nah, gitu, teman-teman. Ini adalah berbicaranya prokaryotik. Nah, ini dia selnya. Ini kalau eukaryotik itu dia nukleusnya kelihatan, nukleolisnya atau anak intinya kelihatan gitu ya, ada mitokondria gitu ya, ada RE, ada badan Golgi. Sedangkan yang dimiliki organel pada prokaryotik adalah hanya ribosom saja. Gitu ya. Di sini ada lapisan membran, ada dinding sel gitu ya, ada flagel untuk alat gerak. Terus untuk beberapa bakteri dia memiliki kapsul gitu ya. Ini sebagai perlindungannya. Jadi yang biasanya yang memiliki kapsul itu yang parasit gitu ya. Nah, ini dia yang saya sebutkan. Nukleoid adalah tempat di mana DNA-nya itu berkumpul. Bukan nukleolus, bukan nukleus, tapi nukleoid gitu ya. Nah, gitu. Dia tidak memiliki membran inti, teman-teman. Jadi, jawabannya adalah kecuali, yang salahnya adalah memiliki sistem membran dalam. Tidak ada, gitu ya. Nah, tidak ada organel seperti itu. Tidak memiliki sistem membran dalam. Ya. Oke, gitu ya. Soal nomor yang kelima, teman-teman. Baik. Soal yang selanjutnya yaitu kita akan lihat soal yang nomor 6. Nah, di soal nomor 6 disebutkan bahwa apa katanya? Membran sel bersifat impermeable katanya terhadap zat-zat berikut kecuali. Oke, diminta kecuali ya. Oke, berbicara membran sel. Nah, berbicaranya membran sel, teman-teman, memang membran sel kita, tumbuhan gitu ya, dia punya sifat khas namanya adalah impermeable gitu ya. Nah, karena kenapa? Jadi karena selain dia melewatkan air gitu ya, selain dapat melewatkan air, dia juga dapat melewatkan beberapa molekul yang lembut atau yang kecil gitu ya, seperti gas-gas juga dia melewatkan molekul-molekul kecil seperti halnya glukosa gitu, asam amino, asam lemak, gliserol dan berbagai ion. Jadi monomer itu ada yang memang bisa tembus lewat membran gitu ya. Nah, membran sel yang impermeable ini teman-teman dia keadaan di mana semua zat yang ada di luar sel itu, di luar sel teman-teman tidak bisa secara otomatis dia masuk ke dalam sel gitu ya. Kenapa? Sebab ada mekanisme penolakan oleh sel, makanya disebut sebagai impermeable gitu ya. Bahkan lebih disebutkan lagi dia selective permeable, artinya tidak seluruh zat atau hal-hal yang dari luar sel itu bisa masuk ke dalam sel, tidak gitu ya. Tidak semuanya seperti itu, ada penolakan oleh sel itu sendiri. Nah, contohnya ini nih membran sel itu. Jadi membran sel kita itu terdiri dari dua lapis lipid. Ini lipid yang lapisan atas, ini adalah yang hijau itu adalah lipid lapisan yang bawahnya. Nah, ini adalah lipidnya gitu ya. Ini lipid itu dia kepalanya adalah asam lemak, teman-teman. Fosfat, maaf, kepalanya adalah fosfat, terus ekornya ini dia asam lemak, lipidnya itu ya. Jadi ada dua lapis, maka disebut sebagai lipid bilayer. Ini dia.
Terus ada protein, protein yang tidak menembus membran, ada protein yang menembus membran. Kalau yang tidak menembus membran yang warna biru namanya adalah protein periferal. Kalau yang menembus membran itu namanya adalah protein integral. Ya. Terus ada glikogen. Kalau glikogen ini dia nempel pada lipid maka disebut sebagai glikolipid. Kalau glikogen itu dia nempel pada protein maka dia disebut sebagai glikoprotein. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Itu adalah struktur dari membran. Nah, mana yang dia tidak bisa melewatkan terhadap zat-zat apa saja? Nah, ini dia. Maaf, aduh kepijit ya. Nah, iya, ini adalah yang tidak melewatkan itu adalah glikogen, gitu ya. Sedangkan untuk glukosa, asam amino, asam lemak, gliserol dan berbagai ion lain dia bisa lewat, kecuali glikogen. Kenapa Pak glikogen susah gitu ya, kecuali ini glikogen. Sebab nanti berbicaranya glikogen ini dia kebanyakan harus dipecah terlebih dahulu gitu ya. Jadi glukosanya gitu. Dari kalau amilum, apa amilum? Jadi monomer, apa? Glukosa, gitu ya. Polisakarida itu kan karbohidrat juga ya, salah satunya adalah amilum atau pati. Protein itu adalah asam amino, gitu. Asam amino ya udah monomer dari protein. Sedangkan glikogen ini dia disimpan di otot gitu ya, ataupun di hati. Seperti itu sebagai cadangan sebetulnya Mah ya. Itu dia teman-teman yang bisa disampaikan untuk soal nomor 6. Jadi jawabannya adalah kecuali yang E ya. Terus kita lihat lagi. Nah, ini dia. Sip. Terus nomor ke-7 berarti ya. Nah, di soal nomor 7 bisa teman-teman perhatikan katanya persamaan antara kloroplas dan mitokondria. Oke, keduanya memiliki apa? Baik, ini dua organel gitu ya. Oke, nah konsep yang pertama saya akan garis bawahi terlebih dahulu mengenai mitokondria, teman-teman. Mitokondria ini dia organel yang dimiliki oleh sel tumbuhan, juga dimiliki oleh sel hewan, gitu ya. Yang perannya sama di kedua-duanya itu memiliki peran yang sama di dalam proses respirasi sel atau di dalam proses penghasilan energi atau ATP, gitu ya. Nah, sedangkan kloroplas sendiri dia hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Sedangkan pada sel hewan tidak memiliki, gitu ya. Nah, perannya di dalam sel tumbuhan itu adalah untuk proses fotosintesis, gitu ya. Nah, keduanya ini dia memiliki persamaan, itu persamaannya khas, nanti kita akan lihat, gitu ya. Nah, mitokondria dan kloroplas dia memiliki membran rangkap satu, persamaan pertama. Jadi ada membran luar, ada membran dalam. Kloroplas punya, mitokondria punya, gitu ya. Nah, terus selanjutnya nanti pada mitokondria nanti membran luarnya itu dia mempunyai struktur halus gitu ya. Nah, sedangkan membran dalamnya dia berlekuk-lekuk gitu ya. Pada mitokondria itu namanya krista. Nah, ini yang khas itu yang membedakannya di sini nih. Ada lekukan. Jadi membran dalam pada mitokondria itu dia berlekuk membentuk sebuah nama, namanya adalah krista. Sedangkan membran dalam pada kloroplas itu tetap dia halus atau lurus seperti halnya membran luarnya. Gitu ya kalau di kloroplas. Nah, pada kloroplas membran luar berfungsi sebagai pengatur keluar masuk zat gitu ya, sedangkan membran dalam dia pembungkus cairan yang ada di dalam kloroplas. Cairannya itu disebut sebagai stroma gitu ya. Kalau di mitokondria itu cairannya itu adalah matriks. Nah, kalau di kloroplas namanya stroma gitu ya. Nah, mitokondria dan kloroplas persamaan yang lainnya itu dia memiliki DNA dan ribosom, teman-teman, gitu ya. Jadi selain dia memiliki rangkap membrannya, dia memiliki DNA dan juga ribosom. Nah, ini gambar strukturnya ya. Nah, ini dia kloroplas, di bawah adalah mitokondria. Dia sama dua membran, hanya membran dalam pada kloroplasma sama dengan membran pada luarnya. Sedangkan membran dalam mitokondria itu dia berlekuk, beda dengan membran luarnya, ya. Namanya krista. Di sini ada ribosom, ada DNA. Di sini juga ada ribosom, ada DNA, ya. Nah, jadi itu dia jawabannya. Oke, jadi dia memiliki membran rangkap, ada DNA, ada ribosom. Itu ciri khas dari kedua organel ini, ya. Oke, soal nomor yang ke-7.
Baik, yang terakhir di video kali ini mengenai biologi sel, yaitu soal nomor 8. Kita akan lihat ini dia khusus mengenai katanya apa? Oh, perkecambahan ya. Nah, pada sel biji tumbuhan yang berkecambah katanya ditemukan glioksisom gitu ya. Oke, ini dimintakan glioksisom. Glioksisom itu dia kalau pada sel hewan itu namanya peroksisom, teman-teman. Hanya fungsinya yang berbeda ya. Kalau peroksisom itu dia menetralisir racun, sedangkan glioksisom yang ditemukan pada tumbuhan itu dia perannya ada yang lain. Nah, salah satunya apa? Kita akan bahas. Nah, glioksisom ini teman-teman dia ditemukan oleh seorang ilmuwan gitu ya yang bernama Harry Weavers dan Hans Forsberg nih yang penemunya teman-teman. Nah, glioksisom sendiri dia sejenis peroksisom kalau pada sel hewan. Nanti ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dari biji tumbuhan. Jadi, kalau glioksisom itu dia memecah perannya itu gitu ya dengan menggunakan enzim tentu mengubah nanti asam lemak yang ada di dalam biji itu menjadi gula. Dan gulanya ini dia akan dimanfaatkan di dalam proses metabolisme ketika biji dia berkecambah. Itu ya, itu dia peran dari glioksisom. Nah, selain itu nanti perannya itu dia mampu mengontrol dan juga mengkatalisis dekomposisi senyawa nanti secara bertahap sampai membentuk monomernya. Nah, yang kedua, tempat metabolisme asam lemak nanti dipecah jadi glukosa. Glukosanya akan ditransfer pada embrio untuk proses metabolisme gitu ya. Terus sebagai tempat berlangsungnya siklus glioksilat. Itu dia proses pengubahan tadi ya. Sampai terbentuknya glukosa dari asam lemak jadi glukosa. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah proses pemecahan apa? Oke, ini dia tambahan buat teman-teman gitu ya. Bahwa struktur glioksisom itu dia merupakan badan mikro gitu ya yang berbentuknya bulat, dia bulat. Terus dia dibatasi oleh membran tunggal, membrannya tunggal. Besarnya itu sekitar 0,5 sampai 1 milimikron gitu ya. Nah, glioksisom ini dia hanya terdapat pada sel tumbuhan, teman-teman, pada lapisan aleuron. Jadi di biji itu, teman-teman, pada biji-biji monokotil salah satunya adalah sel terluar pada biji monokotil itu ada lapisan terluar yang namanya adalah sel-sel aleuron. Nah, disitulah itu paling banyak glioksisom. Dia beserta enzim alfa amilase nanti bekerja sama. Kalau alfa amilasenya memecah amilumnya menjadi gula, sedangkan asam lemak yang ada di cadangan makanan itu dipecahnya oleh glioksisom, gitu ya. Nah, nanti mengandung enzim-enzim yang berperan di dalam siklus glioksilat, gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah memecah asam lemak, gitu ya. Oke, itu dia soal nomor yang ke-8 pada pokok bahasan tentang biologi sel di pertemuan yang baru ini ya, yang selanjutnya. Oke, sudah beres di pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman bisa mempelajari soal-soal yang telah kami buat untuk persiapan SBMPTN di biologinya. Gitu ya, materinya sudah saya lengkapi gitu ya, teman-teman tinggal pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.